Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisy Klimarajani dari SMK Kesehatan Nusantara Surabaya ingin melakukan presentasi tentang deskripsi tumbuhan kunyit. Saya akan membahas tentang deskripsi tumbuhan kunyit. Perkenalkan, nama saya Aisy Klimarajani dari kelas 12 Formasi 1 absen 9 dari Sekolah SMK Kesehatan Nusantara Surabaya. Guru pembimbingnya Bapak Dr. Teguh Setiawan Wibowo. Saya akan membahas tentang kunyit atau Curcuma longa, sinonimnya Curcuma domestica. Nama daerahnya dari Jawa yaitu kunyit, koneng, koneng teman, kunir, kunir bentis, temu kuning, konye, temu koneng. Dari Banjar, janar, dari Sunda koneng, dari Madura konyet, dari Kalimantan kunit, janar, henda, kunyit, cahang, dio, kalesiau. Dari Sumatera kakunye, kunyit, kuning, huni, uni, odil, ondil, kondin, under, kunyit, kunyir, jinten. Dari Nusa Tenggara ada kunyi, huni, kaungi, wingir, winguru, dingira, hingiro, kunita, kunyi, konyi, wingira, keungi, kuneh, kuni, kuma, kumoh, kuni, uni, huni, kunir. Dari Sulawesi ada uinida, kuni, hamau, alawahu, kolalaku, bagidon, uni, kunyi, ungi, nui. Dari Maluku ada kuriai, lulumalai, ulin, tum, unin, ina, kunin, uni, unine, one, onelo, kumino, union, uninun, kunine, kunino, uni, henal, none, koni, kuni, kon, kurati, kulati, gogohiki, kuraci. Dari Irian atau Papua ada rame, kondeifu, nikwai, mingguai, dan yau. Nama asingnya dari bahasa Inggris turmeric, Belanda kurkuma, Arab asabi save, awuruke safur, kurkum zarsud, India gauri, farnini haldi. Deskripsi tanaman kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di daerah tropis dan tumbuh subur di sekitar hutan atau bekas kebun. Berasal dari binar pada ketinggian 1300 sampai 1600 mdpl. Ada juga yang menyatakan bahwa kunyit berasal dari India. Kata kurkuma berasal dari bahasa Arab kurkum dan Yunani korkom. Pada tahun 77 sampai 78 sebelum Masehi, Dioscorides menyebutkan tanaman ini sebagai Cyperus menyerupai jahe, tetapi pahit, kelat, dan sedikit pedas, tetapi tidak beracun. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Selatan, khususnya di India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia atau Jawa, dan Filipina. Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang merupakan batang semu tegak bulat, membentuk rimpang dengan warna hijau dan tersusun dari pelapah daun agak lunak. Daun tunggal bulat telur atau lancet memanjang bentuk hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm, dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu. Panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau naik. Ujung dari pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan. Simplicianya namanya Curcuma domesticae rhizoma. Habitat kunir umumnya dibudidayakan di daerah dataran rendah antara 300 sampai 900 mdpl. Namun tanaman ini dijumpai di dataran tinggi hingga 1600 mdpl. Meskipun demikian, produksi rimpang kunyit yang optimal dicapai di daerah dataran rendah dengan ketinggian 45 mdpl. Persyaratan di iklim yang cocok untuk tanaman kunyit adalah tipe iklim basah sampai dengan agak basah, dengan curah hujan antara 100 sampai 4.000 mm per tahun, memiliki intensitas cahaya penuh atau tempat terbuka hingga sedikit ternaungi. Kandungan kimia, rimpang kunyit mengandung minyak asiri dengan senyawa antara lain phelandren, sabinan, sineol, borneol, zingiberan, kurkumin, dimethylkurkumin, bis-dimethylkurkumin, siklorkurkumin, kurlon, kurkumin, kurkupenol, turmeron,
kamfor, sesquiterpen, asam kaflilat, asam metoksisinamat, tolil-metil, karbinol, arturemeron mengandung tepung atau amilum, dan zat warna yang mengandung alkaloid kurkumin. Efek farmakologi, kandungan kurkumin dan minyak asiri pada kurkumin memiliki khasiat untuk pengobatan hepatitis, gastritis, antioksidan, gangguan pencernaan, antimikroba, spektrum biuas, antiparasit, antikolesterol, anti-HIV, anti-tumor atau induksi apoptosis, menghambat sel tumor payudara atau hormon dependen dan independen, menghambat proliferasi sel tumor pada usus besar atau dose dependen, anti-invasi, anti-rematik, anti-obstruksi hati, mencerahkan kulit, dan anti-akne. Kurkumin atau kurkuminoid adalah suatu campuran yang kompleks berwarna kuning oranye, terbukti secara ilmiah berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, stroke, dan rematik. Selain itu juga berkhasiat sebagai peluruh lipid darah, pengikat radikal bebas, peluruh plak pada otak penderita Alzheimer, anti kanker, anti infeksi. Kegunaan ramuan herbal secara empiris. Nomor 1 yaitu demam. Bahannya rimpang segar kunyit 20 gram, air setengah gelas. Cara pembuatan, rimpang dicuci lalu diparut, tambahkan setengah gelas air matang, lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Cara penggunaan, air perasannya diminum, lakukan 2 kali sehari. Yang kedua ada dispepsia atau perut kembung, nyeri, mual, tidak nafsu makan. Bahannya kunyit 50 gram, air 3 sendok. Cara pembuatan, kunyit dibersihkan lalu diparut, tambahkan 3 sendok air minum, aduk merata lalu diperas dan disaring. Cara penggunaan dibagi untuk 3 kali minum. Yang ketiga, keputihan. Bahannya kunyit tua 1 ibu jari, larutan air 3/4 cangkir, larutan gula jawa secukupnya. Cara pembuatan, kunyit sebesar ibu jari yang cukup tua setelah dibuang kulitnya diparut. Tambahkan 3/4 cangkir larutan air asam jawa dan gula jawa secukupnya, lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Cara penggunaannya diminum, lakukan setiap hari. Yang keempat, menghilangkan bau badan. Bahannya kunyit 1 ibu jari, air hangat 3/4 cangkir. Cara pembuatan, kunyit sebesar ibu jari diparut, tambahkan 3/4 cangkir air hangat, diaduk hingga merata, lalu disaring. Cara penggunaan, diminum sekaligus lakukan secara teratur. Nomor 5, tekanan darah tinggi. Bahannya empuk kunyit setengah jari, madu 2 sendok makan. Cara pembuatan, kunyit dicuci bersih lalu diparut, tambahkan 1 sendok makan madu, diaduk merata lalu diperas. Cara penggunaan, diminum sehari 2-3 kali secara teratur. Yang keenam, menghilangkan flu. Bahannya segenggam kunyit, seujung sendok garam, jeruk nipis sesuai selera, gula, dan madu. Cara pembuatan, ambil segenggam kunyit lalu kupas, parut atau jus dengan blender, dapat ditambahkan air secukupnya. Didihkan 2-3 kali, biasa ditandai dengan pemuaian. Tambahkan garam sedikit seujung sendok, saring dan peras, tuangkan perasan jeruk nipis 1-3 biji sesuai selera. Tambahkan gula atau madu. Cara penggunaan, minum, lebih baik dalam keadaan hangat. Yang ketujuh, hepatitis. Bahannya 1 rimpang kunyit, 2 sendok makan air panas, dan 1 sendok makan madu. Cara pembuatannya, ambil 1 rimpang kunyit dan dicuci bersih, kemudian diparut. Campurkan dengan 2 sendok makan air panas dan 1 sendok makan madu. Peras dan saringlah. Cara penggunaan, silakan diminum 3 kali sehari sampai sembuh. Yang kedelapan, diabetes. Bahannya 1 rimpang kunyit, setengah sendok teh garam, dan 1 liter air. Cara penggunaan, siapkan 1 rimpang kunyit, lalu dicuci dan diiris tipis-tipis. Tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan ke dalam panci berisi 1 liter air dan direbus hingga mendidih, kemudian disaring. Cara penggunaan, diminum setengah gelas setiap hari.
Pengambilan rematik. Bahannya 1 rimpang kunyit dan minyak kelapa. Cara pembuatan: ambil 1 rimpang kunyit, dicuci bersih dan dirajang, kemudian dicampur dengan minyak kelapa sampai merata. Cara penggunaan: oleskan atau tempelkan ramuan pada sendi yang terasa nyeri, biarkan sepanjang malam, lalu diulang lagi hingga sembuh. Yang ke-10 yaitu penyakit borok. Bahannya 1 rimpang kunyit, minyak kelapa, dan daun pisang. Cara pembuatan: ambil 1 rimpang kunyit, dicuci bersih dan diparut. Tambahkan sedikit minyak kelapa, bungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas api sampai panas. Cara penggunaan: biarkan agak dingin lalu oleskan pada borok. Nomor 11, kanker payudara. Bahannya 3 jempol rimpang kunyit, 2 batang meniran, 2 batang sambiloto, 5 batang herba rumput mutiara, 1 batang herba meniran, 2 jempol kunyit putih. Cara pembuatan: cuci bersih semua bahan dengan air mengalir, kemudian rebus semua bahan dengan 1 liter air hingga menjadi setengahnya dengan menggunakan panci tertutup. Cara penggunaan: minumlah ramuan ini selagi hangat pada pagi dan malam hari secara rutin. Yang terakhir, pikun atau pelupa, menambah konsentrasi. Bahannya 3 jempol kunyit, 30 gram pegagan segar, 1 jempol jahe. Cara pembuat: cuci bersih semua bahan dengan air mengalir, kemudian rebus semua bahan dengan 500 ml air hingga mendidih dengan menggunakan panci tertutup. Cara penggunaan: minumlah ramuan ini selagi hangat pada pagi dan malam hari secara rutin. Sekian deskripsi tanaman kunyit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.